Kembali lagi di channel Ncast dan ini adalah kisah bagaimana kita menjadi fans Sennheiser. Yoi, untuk satu hari. Ya. Ya, jadi yuk betul sekali. Jadi beberapa hari sebelum kita take video di sini kita telah melakukan atau mengikuti salah satu event audio dari brand Sennheiser. Nah di Kota Malang khususnya ini. Jadi itu eventnya di mana ya Mas ya? Itu ada eventnya itu di Meteor Cell ya. Ini tidak disponsor, mohon Ya. Sennheiser kalau misalnya bisa lihat monggo sponsori. Tapi ini tepatnya ada di Meteor Cell, kolaborasi antara Sennheiser dan Meteor Cell lantai 2. Cuman betul ya itu mungkin teman-teman yang dari luar Malang nggak akan tahu, jadi ya nggak apa-apa. Ya, betul sekali. Ya, jadi berletakkan di Meteor Cell lantai 2. Nah, untuk pengalaman pertama kita di situ itu kita pertama sebenarnya itu kan diundang kan kita. Nggak diundang juga sih, itu emang ada pamflet di Facebook ya. Iya, aku dapatnya dari Facebook, tapi itu juga disebarkannya bukan cuma di Facebook, Nah. tapi di Instagram, juga di beberapa sosial media, atau bahkan di grup-grup komunitas Ya. sekitar. Nah, berhubung kita sebelumnya kan udah impress banget kan sama Sennheiser IE200. Wah, itu menurut kita tuh emang udah enak banget itu. Nah, terus kok ada event dari Sennheiser? Ya, kenapa enggak kan? Kita akhirnya join di Iya. situ. Betul banget. Jadi ya kita ya sebenarnya inisiatif ke sana itu sebenarnya pengen nyoba-nyoba aja. Karena memang brand Sennheiser itu salah satu brand audio yang memang sudah terkenal nggak cuma di Indonesia tapi di luar. Kalau sebelum istilahnya Chi-Fi masuk, itu Sennheiser sudah ada. Betul. Dan ya harganya sangatlah tidak cocok di kantong kami. Jadi kalau ada kesempatan untuk mencoba, kenapa tidak gitu kan? Betul sekali. Jadi emang pengalaman kita di situ itu cukup berharga ya buat kita mau menilai brand Sennheiser ini punya produk audio apa aja sih. Nah itu sebenarnya nggak ada biaya untuk masuknya. Jadi biayanya itu gratis. Tapi kalau misalnya kalian mau atau misalnya ya kita kan kebetulan yang bayar kan. Kalau bayar itu nanti kita akan diberikan suatu sebelebaran untuk misi. Ya, Jadi disuruh untuk ngetesin satu-satu produk yang sedang dipampang di situ atau di apa ya istilahnya ya? ya dihadirkan di situ lah. Ya dihadirkan di situ. Betul banget. Itu dikasih misi, disuruh nyobain satu-satu dan itu banyak banget. Waktunya terbatas tapi untungnya dapat merch ya. Ya, gitu loh, merch. ini kalau kita nyelesain misi kita dapat baju merch bagus banget gitu. Dapatnya itu dapat baju, dapat handphone stand, dapat apa lagi ya, makan ya, konsumnya enak tau. Enak. Aku heran, tak kirain kan isinya cuma roti 2 gitu. Iya. Ternyata isinya itu, woi mantep banget tuh. Terus habis itu dapat pembersih Ya earphone nggak sih itu? pembersih earphone. Hmm. Sebenarnya yang notable cuman itu aja sih, nggak ada yang lain. Paling cuma sisanya tote bag satu. Tote bag. Jadi pertama kita dari parkiran kan, nah itu berletakkan di lantai 2, kita udah diarahkan sama satpamnya itu bahwa acaranya emang di lantai 2. Setelah kita nyampe, kita emang daftar dulu, tapi emang udah disebutin acaranya itu gratis. Namanya kayak kalian boleh aja masuk terus langsung nyobain semua lini dari IEM maupun headphone-nya Sennheiser itu gratis. Cuman ya betul, kita emang harus kalau mau dapatkan merch dan menyelesaikan misi ya bayar. Nah, Sekarang kita bisa langsung masuk ke produk-produk apa aja sih yang kita coba di situ kemarin. oh iya ini Iya. benar-benar reality show sekali ya. Jadi produknya itu mulai dari lini headphone, mulai dari lini IEM dan juga lini TWS. TWS itu ya istilahnya nggak ada kabel lah, true wireless. Nah itu pilihannya ada banyak, mulai dari yang entry level sampai yang flagship, termasuk juga salah satu produk, ya lebih tepatnya satu produk yang memang benar-benar baru masuk ke pasar Indonesia. Baru kurang lebih itu kalau nggak salah rilis sebulan yang lalu. Salah satu produknya itu adalah Sennheiser Accentum Open kalau nggak salah ya. Open, iya. Jadi dia itu bukan in ear, tapi dia itu half in ear. Bentuknya TWS gitu sebenarnya. Jadi daripada kita basa-basi di satu produk, kita langsung masuk ya Nah, ke lini IEM-nya dulu. nah itu apa namanya, karena kita mau masuk ke lini EM, karena banyak banget, jadi nggak mungkin kita kayak review satu-satu gitu kan ya. Jadi kita akan buatkan tier list yang sudah ada di depan kita ya. Jadi ada mulai dari S, A, B, C, D dan belum nyoba. Karena kebetulan memang walaupun banyak banget yang harus dicoba di sana, tapi nggak semuanya ada di sana. Nggak semua dia itu kan. Nah, jadi yang ditaruh di sana itu yang benar-benar yang wah, yang Ya istilahnya mungkin yang mau mereka jual atau nggak tahu sih. well, di situ memang mereka jualan sih. Mereka betul. sampai nyebutin harga kayak promosi gitu sih, Iya. aku ingatnya. Juga menyediakan
DAC untuk Iya. kita coba. Itu emang tertaut sama apa namanya itu produknya yang apa ya, misal kayak IE200 itu mereka sambungnya sama EV, tapi kebanyakan emang EV Zen ya kalau nggak salah ya. Iya, yang kebanyakan itu dari EV Zen, tapi juga nggak dari Audiofil Malang sendiri ya, khususnya dari KKI, itu dia membawakan kayak Kulos dan juga Les. Ya kita langsung masuk aja kayaknya ke tier list yang kayak terkait pengalaman. Ini bener-bener subjektif ya, pribadi ya. Kita bisa aja bertarung di satu barang kayak bilang ini menurut saya bagus, ini menurutmu bagus, itu gak apa-apa. Ya, jadi ya sebenarnya itu kan tier list itu kan adalah opini dari kita berdua Iya, gitu ya. gabungan. Ya mungkin teman-teman sudah tahu gimana tier list itu bekerja kan ya. Enggak. Kau. Oh my god. Jadi ya pastinya ada perbedaan pendapat tapi nggak apa-apa. Ini hanya sudut pandang pribadi, subjektif. Jadi ya nggak masalah semuanya. Mungkin teman-teman juga yang udah pernah nyoba merasakan hal yang berbeda ya itu monggo-monggo saja. Sekarang kita masuk ke IM ya. Oke, IM. Langsung IM nih. Nggak mau dibahas dulu nih. Ada pilihan kabelnya loh kemarin. Itu kan pilihan kabelnya buat IE900, Bang. Oh iya juga Oke sih. lah. Oke, langsung apa namanya? Jadi di sini ya sudah kelihatan di depan kita itu ada banyak sekali lini ya. Tapi ini itu berdasarkan yang ada di sini, bukan berdasarkan yang kemarin kita coba. Jadi ya kalau misalnya yang belum coba ya belum coba gitu loh. Start ya dari pertama ya. IE200. Oke, untuk IE200 ini aku kasih brief. Jadi ini IEM yang selalu kita jadiin benchmark ketika kita mau review IEM ya, khususnya di channel ini. Jadi untuk IE200 ini kalau aku mau jelasin secara singkat itu punya karakter yang netral tuh apa ya, agak bright, sedikit bright, agak airy di bagian treble-nya. Nah, itu teknikalnya untuk harga segitu itu bagus. Nah, tetapi karena kita di sini nyoba lini IM-nya banyak, kita harus setuju dalam satu ranking di sini. Oke. Berani sebut? Aku mau nge-briefing dulu ya terkait Ya, dengan IE200 ya. IE200 ini memang aku punya kan pribadi, itu udah sering banget aku pakai, aku suka banget sama timbrenya, aku suka sama tonalnya. Walaupun memang menurutku bass responnya kurang bagus. Karakternya memang bukan V-shape tapi lebih ke arah netral yang bright. Ya udah jadi benchmark. Oke. 3 2 1 B. Oke. Oke, first B of the list. Jadi kenapa kok ditaruh di B ya supaya buat benchmark aja Ya, sih, benchmark nggak aja ada alasan kayak spesifik. Ya. Jadi kalau IE200 itu yang entry level yang bisa dijadikan benchmark, harganya juga untuk sekarang terjangkau, Iya. masih Kompetitif ya. juga lah. Iya, tapi terjangkau ini tergantung dompet kalian juga gitu loh. Tapi dibandingkan dengan yang lain, menurutku yang paling terjangkau itu sebenarnya CX80S. Tapi itu kita belum bisa bahas soalnya kita belum coba. Belum coba sama sekali. Sekarang kita lanjut ke IE300. Oke, jadi ada IE300 ya di next IE300. Kemarin itu gimana ya kalau menurutmu? Oke, menurutku ya. Jadi terkait IE300 di pair sama ini ya, Shanling juga ya, Shanling UA1 kalau nggak salah itu. Nah, karakternya menurutku itu kalau dibandingkan IE200 karena itu kayak direct predecessor-nya itu, menurutku agak sedikit lebih kasar, jujur. Nah, tapi dari tonal itu hampir nggak ada bedanya. Aku pribadi setuju sama kamu, tapi dia ada poin plusnya. Poin plusnya yaitu adalah dia dapat pouch yang lebih bagus pertama itu, kalau dari segi selling pointnya. Ya. Terus juga kabelnya lebih bagus daripada IE200. Terkait plusnya itu housingnya. Housingnya udah nggak plastik, sudah tidak plastik kayak IE200. Dia terus apa terus kemarin itu? Itu kayak apa ya, kayak polished apa gitu, kayak ada bentuk, ada pola marmernya kalau pola bintang-bintang itu kan. iya, kayak gitu. tapi aku nggak bisa katakan itu lebih berat dari IE200 atau enggak. Itu cuma lebih fit aja sih. Lebih ringan tapi maksudnya lebih ringan daripada yang besi, daripada itu, tapi dia masih kerasa solid feel-nya ya. Iya sih. Oke, kita mau bikin keputusan sekarang. Oke, 3 2 1 C. Masih sama. Kita nggak ada briefing jujur ya. Nggak ada. Aku jujur ini netral opiniku. Kenapa kok aku taruh C? Kenapa kok nggak D? Karena menurutku dia masih bukan yang terburuk sih. Maksudnya ada yang masih menurutku masih nggak worth it sama harganya benar-benar. Ini masih oke. Maksudnya dia nggak ada bedanya jauh dengan IE200 secara pribadi ya. Tapi dia agak overpriced aja. Sekarang kita masuk ke IE600. Salah satu star of the show yang komunitas bilang ini adalah IEM goib.
Ya, banyak yang bilang sebelum event Sennheiser itu kita main-main sama teman-teman yang audiophile juga. Dia itu bilang ini IM itu kayal maksudnya. Kayal. Bener-bener katanya sebagus itu. Katanya reviewer yang dari channel lain pun dia bilangnya kayak wow gitu, kayak dia kalau dari testimoni yang kenal dia katanya sampai jual beberapa unit cuma buat beli IE600. Aduh. Tapi menurutku sendiri pribadi ya nggak terlalu worth it di harganya, tapi secara tonal bagus. Kalau nggak salah kemarin itu harga masuknya itu sekitar 16, cuma harga sekarang dia turun ke 11 juta. Nah, untuk sekitaran harga segitu, emang kalau dibilang kompetitif enggak, soalnya di range harga segitu juga jarang. Jadi kayak dia tuh kayak berdiri sendiri di situ. Dan untuk karakternya malah aku bilang itu lebih beda, agak berbeda dari IE200 dengan frekuensi bass respon yang lebih lebih bagus, lebih gede. Jadi itu masuknya tuh menurutku lebih fun, lebih enjoyable lah ketimbang IE200. Menurutku dari segi teknikal dan mungkin timbrenya agak beda ya. Mungkin dia dari segi bassnya memang lebih bagus, lebih V-shape. Tapi kalau opiniku ya, dari segi teknikal sama kayak soundstage dan yang lain sebagainya itu sebenarnya mirip sih. Mirip sama IE200. Sama IE200. Okay. Dulunya sebenarnya aku pengen banget IE600, cuma kayak setelah aku pikir-pikir lagi, setelah nyoba kemarin, tapi ya kita coba dulu aja. 3, 2, 1, A. A. Oke. A dong. Oke, berani A. A dong. Kenapa poinmu A? Pertama gini, housingnya bagus. Housingnya bagus, besi. Beda dengan IE200 yang housingnya plastik, yang enggak. Sebenarnya housingnya bagus, kabelnya bagus, tonalnya pun bagus. Tapi dia bukan yang terbaik. Emang kayak kalau band to band ya, tonal antara IE200 dan IE600, aku emang jelas jauh milih IE600, lebih enjoyable, lebih fun. Tapi kan bisa tabung dikit. Beli IE900. Bentar. Gini ya, katakanlah ekspektasi harga 11 juta. Ya, oke. Ekspektasi harga 11 juta. Kamu bisa dapat apa aja di situ? Moondrop Meteor. Oke. Iya sih. Iya kan? Kita berada di dua spektrum yang berbeda di sini. Oke. Aku I see. Aku paham kenapa kok kamu bilang gitu. Sebentar. I stand my point ya. Kenapa kok A? Karena aku masih suka. Oke, kita ambil rata-rata enggak sih? Ya udahlah. Rata-rata berarti below B atau atas. B atas lah. Oke. Setelah aku pikir-pikir lagi lebih cocok B atas. Tapi masih A ya, di hatiku masih A. Tapi di B atas itu dia masih oke, cuma kurang peripheral. Dibandingkan dengan kayak yang sejenisnya yang sudah dapat box anime kayak Moondrop Meteor atau mungkin yang lebih bright lagi, Seven Acoustic Supernova. Oh, nah, kita belum nyoba sih. Belum nyoba ya, tapi itu kalau benar tonal itu katanya bright banget itu. Oke, IE600 you had a good run, tapi masih di B atas. Iya, ini menurut pribadi ya, karena kalau dari testimoni reviewer sebelah katanya kenapa IE600 itu kayak paling bagus, karena dia ngeband, jadi dia suaranya lebih realistik. I see. Yeah. Sedangkan kita kan bukan ngeband gitu loh. Kita ya kita nggak ngeband, kita cuma dengerin musik aja, kita cuma audio player aja gitu. Oke. Lanjut ke IE900. Star of the freaking show. Crazy man. Gila, IE900 ini aku bikin terengang-ngang banget. Oke, IE900 itu aku nggak bisa membandingkannya kayak apple to apple. IM mahal yang pernah aku coba itu cuma Melodic Artification Alter Ego, yes. Alter Ego. Itu yang pernah aku coba. Tapi IE900 aku belum. Kalau misalnya aku pernah nyoba kayak Sony IERZ1R, mungkin aku bisa ngasih opinion. Tapi aku nggak bisa ngasih opini untuk yang IE900 secara kayak price to performance ya. Tapi oke lah, langsung aja dah. Ya, oke. 3, 2, 1, S. Aku itu sebenarnya masih bingung ya, jujur antara S atau A. Alasannya gini, A karena dia masih berada di harga 19 juta. Dari segi peripheral menurutku oke, dapat 3 kabel ya. Jadi kabelnya itu bukan modular, tapi langsung 3 sekali. Langsung 3. Jadi 2,5, 3,5 sama 4,4 itu langsung 3. Ya, dapat 3. Tapi nggak bisa modular. Betul. Dari boxnya itu aku nyoba itu
kan kemarin kan juga diliatin tuh kayak apa namanya tempat penyimpanannya. Betul. Itu besi guys. Iya. Rasa mewah gitu Kerasa loh. mewah untuk harganya sebenarnya. Jadi jualan box tapi dapat IM. Iya, Wah. jualan box tapi dapat IEM itu. Betul juga. Menurutku ya es boleh tapi Es ya? kayak es Low bawah, es. low Low es es. Tapi ini es pertama dalam tier list kita. Oke. Oke. Alasan lain kenapa aku taruh es karena di antara yang aku coba yang lain Ada yang lebih impress. ada yang lebih impress lagi. Oke, lanjut ke kalau nggak salah ini tuh apa ya tadi itu ya? Accentum wireless. Oke, Accentum wireless ya. Accentum wireless. Kita nyoba. Iya, kita nyoba. nggak? Nyoba. Accentum wireless nggak ada. Accentum plus wireless ada. Oh iya, yang sing hitam ya, lupa. Ya, yang plus itu yang baru. Berarti ini belum Kita coba. coba. Oke. Terus next yaitu Yang adalah plus. Accentum wireless plus. Oke, yang bawah itu Accentum plus wireless ya. Accentum plus wireless. Terakhir aku pakai Accentum plus wireless itu sebelum aku keluar ke Thailand. Oke. jadi Sebelum aku ke ceritakan situ, mungkin. jadi waktu itu aku ke The Sound ya, tokonya namanya The Sound di Malang. Itu memang dari bawahannya langsung dari Sennheiser earring. Hmm. Nah, overall itu kalau Accentum yang wireless yang biasa itu butek. Oh, Jadi dia kayak apa namanya dari bassnya itu menurutku overly bloated ya, masih terlalu terlalu mati, midnya juga masih kayak recess. Jadi memang dia tipikal bass head yang suka ANC gitu aja. oh, I see. Sedangkan kalau Accentum plus wireless ini menurutku itu Lebih game pro. changer. Oke. Khususnya di mid sama treble-nya itu lebih apa ya? Lebih timbrenya itu lebih kerasa gitu loh, lebih bagus lah kalau nyebutnya, bukan kerasa ya, lebih bagus. Layering, separasi, terus juga lebih naik lah, khususnya di bagian apa namanya, lebih jelas lah kalau nyebutnya ya, bukan lebih naik. Artikulasi. Artikulasinya juga bagus. Intinya itu sih kalau yang aku inget ya, soalnya aku udah lupa. Udah berapa bulan terakhir itu? Enggak, untuk plus wireless ini baru 2 hari yang lalu, cuman dia kayak nggak terlalu impress menurutku ya, kayak oke, but not as good as I think gitu loh. Yang aku mau pinpoint dari Accentum wireless plus itu seperti kata apa beberapa orang juga ya. Jadi itu masih kerasa white noise-nya juga. Itu emang problemnya beberapa barang wireless yang kita coba di sana. Emang bukan problem besar kalau misalnya kalian nggak sensitif ke white noise, tapi agak ganggu di aku. Langsung aja ya, langsung tiris aja ya. Ya oke ya. Oke. 3 2 1 D. Oke. I am sorry Sennheiser, Ya. Accentum bukan untuk saya. Accentum yang headphone ya, bukan Ya. yang lain ya. Kan masih ada banyak tuh. Betul Nah, juga. nah, ini kemungkinan mungkin bukan. Ingat ya, tier list di sini tuh bukan Untuk kayak menentukan. menyatakan benda ini jelek atau enggak, tapi itu mungkin kurang cocok aja secara Iya. subjektif gitu. Next yaitu adalah Sennheiser HD nggak ada 400 400. Oh ya, kemarin nggak ditunjukin. Cuma 505 habis ini juga. aku inget ya, aku itu pernah nyoba 400. Hmm, 400 itu bagus. di mana? Di The Sound. Oke. HD 400 itu bagus. Tapi ya kan nggak Karena masuk nggak ke dibawa Malang, ya, jadi jadi nggak bisa. Kita nggak bisa tiru. Oke. Padahal bagus loh itu aslinya. Jujur kalau dari segi tonal aku lebih suka HD 400. HD 400 daripada Accentum atau Momentum 4, ingatku. Aku nggak tahu ya, tapi menurutku dari segi timbre mid sama treble-nya masih lebih bagus itu sih. Tapi ya lanjut aja sih. Kita masuk ke 505. Ini yang kita coba 505. kemarin pertama kali di event kita masuk, kita langsung nyoba 505. Ha, Sebenarnya jujur untuk headphone pertama yang aku coba di Sennheiser itu, karena aku kan jujur belum pernah nyoba kayak headphone yang lainnya pembandingnya. Untuk direct listening pertama aku HD 505 itu emang kerasa bukan yang paling luas, tapi maksudnya kayak imersifnya headphone itu masih dapat. Di semua headphone ini masih dapat imersifnya. Cuman pertama kayak kepaksa, jadi kayak beberapa instrumen yang secara image itu emang jauh, nah itu kurang kayak pinpoint juga, jadi kayak kurang jelas juga gitu. Tapi kalau kerasa luas untuk sekelasnya headphone. Dan dari segi kayaknya timbre sih agak kasar gitu kalau aku rasa. Kalau nggak salah ya, aku lupa. Kalau nggak salah 505 itu masih salah satu yang masuk di 5 jutaan. Pribadi ingatku dia bassnya bagus, bass responnya bagus, cuma mid sama treble-nya masih kurang sih. Oke.
kalau dari segi soundstage dia ya namanya headphone ya, headphone itu Iya. kerasa bagus gitu loh. Kerasa. Kayak nggak ada minus-minusnya. Kalau headphone itu kan memang dia kan ngekap gini kan, nggak sampai intim. Jadi dia kalau mau dibikin soundstage bagus pun bisa. Cuma kalau ini tuh menurutku bagus tapi nggak sebagus yang lain. Jadi masih kayak ada ya gimana itulah. Oke, langsung ke tier list berapa nih? 3, 2, 1. C. Aku nggak ada opini. Oke. C-nya C atas atau C bawah nih? C atas, lebih atas dari IE300. Oke, nggak apa-apa. Aku nggak punya opini. Kenapa? Karena memang aku agak lupa pertama itu. Yang kedua, ya karena not my favorite aku lupa. Langsung HD59 nggak ada. tidak ada. HD559 tidak ada. Tidak ada. Yang satunya HD560S. HD560S, Tidak. 560 series mana ada kemarin? 560 kemarin itu kita nyoba beberapa HD series. ya, HD series. Oke, aku nggak berani ngasih opini ya di sini ya. Jadi anggap aja maafkan aku tapi kami lupa. Maafkan aku tapi kami lupa. Ini nggak ada. Oke, apa itu? 599 nggak 599 ya, 599 nggak ada. 5 series ini kayaknya nggak ada semua. 5 series kebanyakan nggak ada. Cuma 505. Iya 505 atau 560S aku lupa. 569 nggak ada 9 series nggak ada. 650 yang belakangnya 600 kan? 6 Yang open. bentar aku mastiin. Iya, Oke. 6 berapa? 650. 650. Bukan yang 660 berarti. Ada berapa berarti kalau nggak salah 660 itu? Kan 600 series itu ada ya 600, 660 S2, 650. Oke. Aku setuju. Ya udah. Anggap aja kita pernah nyoba. Tapi ini kalau bener ya, tapi aku masih agak ragu. Tapi kalau misalnya bener, anggap aja ini untuk yang lain. filler. Oke, gimana kalau ingatmu kemarin? Oke, aku takutnya juga salah. Jadi 650 kalau kita bandingin langsung sama yang bakal kita tier listin juga itu ada 660S. Nah, Nah, 650 itu punya karakter yang sama, mirip. Karakternya mirip. Cuman imersifnya emang nggak sedapat di 660S. Kalau yang aku inget banget ya di situ. Kalau bener aku nggak ada opini, aku lupa. Aku real lupa. Aku ingatnya i600, HD600. Aku ada ingatnya 600. Oke, HD600 ingat. yang klaim ketutup ini kan? Close itu kan? 600 itu open. Oh ya open. I'm so dumbfounded. Oke, 650 verdict ada atau tidak? Aku lupa. Kita taruh di sini. Oke, tidak ada ya. Anggap tidak ada ya. Aku maafkan kami Sennheiser tapi kami lupa. 660, nggak ada yang S series tapi adanya S2. Anggap aja S2. Karena memang kalau misalnya buat Sennheiser 660S2 itu maksudnya yang penerusnya. Ya, penerus kedua. Dan oke, sekarang kita bicara yang benar-benar wow. Karena jujur 660S2 ya, itu adalah salah satu ketika ya kan kita nyobanya kan dari yang paling low sampai yang paling tinggi gitu lah, dari kabel sampai baru TWS. Ya. Nah, waktu kabel akan kita nyoba kayak habis nyobain ini, habis nyobain itu, nyobain 660. Menurutku ya, dari segi bass respon, dari segi soundstage, dari segi timbre, bagus banget. Kayak apa ya? Kalau misalnya teman-teman atau ya kalian pernah ke live music, tapi itu cuma khusus buat kalian. Ya. Itulah feeling yang aku dapetin. Live music personal, man. Personal live music, coy. Oke, dari segi tier list ya, di antara semuanya nih, dari Accentum, terus juga IE dan yang lainnya sebagainya, dan juga perbandingan ke depannya. Oke, 3, 2, 1, A. Oke. Sebentar ya. Kenapa S dulu? Oke, jadi ini sekali lagi terkait apa yang udah kita coba keseluruhan kan di situ spoiler ya. Ada HD800 sama HD820. Ya. Nah, kenapa aku mau nyebutin dua produk itu? Nah, jadi aku mau bicara tentang drivability. Ya. Ya. HD660 ini, khususnya yang S2 ini ya.
Jadi di eventnya itu, di event kemarin tuh hanya di drive pakai EV Zen Air, ya kan? Dan itu udah enak banget. Aku ngelihat dunia di mana kalau HD 800 itu susah diderek. Bahkan kayak kalau misal event itu nggak ada DAC sama ampli yang proper, aku bisa ngelihat HD 800 itu gak bakal kederek, gak bakal keluar suaranya malah. Jadi aku berani nge-place 660 S2 di tier yang paling tinggi karena itu lebih kayak ke drivability. Kalau menurut lu gimana? Oke, aku I see the kayak your point gitu lah. Aku maksudnya dapat poinmu, maksudnya intinya di harganya dia masih di bawahnya IE900. Dari segi harga dia di bawahnya IE900, bahkan setelah di pair sama EV Zen Air pun dia masih harganya jauh di bawah IE900. Iya. Dan memang benar, itu salah satu yang paling bagus yang bikin aku kayak impresif banget sama sama Sennheiser headphone ya. Cuma kenapa kok aku masih taruh di A? Itu tadi, masih ada yang lebih bagus walaupun harganya tidak masuk akal, tapi dia maksudnya gue ya masuk akal sih masih. Yeah. Cuma ada yang lebih bagus. Sekarang kalau kita bicara comparison ya, A tinggi, IE600 itu ada di atasnya B, IE900 pribadi ya. Kalau misalnya aku buat keluar aku tetap pilih IE900 dari segi tonal, dari segi apa. Kalau dibuat ini itu cocok kalau misalnya kamu suka musikan di rumah, saya dengerin musik di rumah atau mungkin sekedar cuman itu gimmick open back-nya pun tapi agak bocor. Oke, aku lebih setuju A tetepan. Karena menurutku dia nggak se-worth it IE900 walaupun suara dari segi tonal, bukan dari segi tonal ya, dari segi teknikal, dari segi timbre, dari segi apa, dia jauh lebih bagus menurutku. A tinggi atau low S? Oke, ya udah setuju S bawah deh. Oke, S bawah. Kasih. Soalnya memang aku mau bandingin sama IE900 itu menurutku lebih, kalau dari yang kayak sekedar pakai gitu ya, maksudnya yang nyaman dipakai keluar, dipakai di rumah, IE900 menurutku lebih tinggi. Okay. Memang harganya lebih tinggi gitu loh. Yeah. IE600 ini aku bisa ngelihat itu kayak cuma ya udah di rumah gitu loh. Iya, sama kayak HD800, makanya aku ngasih poinnya sama, kayak membandingnya sama kayak HD800. Oh, iya. Cuma ya memang karena sebagus itu ya udahlah kasih. Low S. Kasih. Description kayak Fuck. Oke, kita lupa pakai ini apa. Sekarang kita masuk ke itu apa itu? Aku lupa. HD600. Oh. HD600. Oh, geblok ini. Bocah geblok. Oke, HD600. HD600. Oke. Aku langsung aja dah. 3 2 1 A. B. Aku lupa jujur. Aku nggak suka itu karena harganya sebenarnya oke A lah ya, agak A. Low A. Fuck. Sorry. Kenapa kok gitu A? Karena kemarin itu walaupun menurutku kurang bassnya. Ingatku ya, antara yang HD 660 sama 600 dia kan pakai DAC-nya sama tuh. Iya, pakai DAC-nya sama. Nah, untuk 660 itu dia tuh bassnya itu kurang live gitu loh, kurang warm kerasanya. Jadi dia masih masih lebih ke arah bright, tapi dia nggak bisa dapetin sensasi warmnya gitu loh. Masih bukan bisa dapetin sensasi bright, nggak bisa dapetin sensasi vokal, tapi dia juga lebih ngarah ke bass, tapi bassnya tanggung. Itu sih yang bikin aku kesel gitu loh. Kenapa kok aku taruh A? Karena harganya memang ingatku jauh lebih murah sih daripada. Tapi aku ingat ada kesalahan di HD600 ini. Oke. Kemarin kita pair sama Les. Oke, jadi ada kemarin itu dari KKI ya, dari teman-teman Audiofil Malang. Dari teman-teman Audiofil Malang itu ada yang bawa DAC dan sama amplifier Les. Itu benar-benar bisa ngubah feel-nya dari HD600 jadi HD660. Jadi lebih live banget rasanya. Iya, cuma kan kita kalau bicara ya by itself gitu loh, kayak HD600 by itself menurutku ya cocok di A sih. Sebenarnya kalau dari segi tonal aku lebih suka IE series, IE200, IE600. Tapi harganya karena dia lebih murah dari IE600 dan memang lebih bagus dari segi itunya, menurutku A cocok untuk dari segi itu. Middle A, enggak low A sih kalau aku sih, low A sih. Cuman kalau ada produk lain. Oke, kita masuk ke salah satu undisputed
goat of the show. Yes, Ada HD. 800. Ya 800 ya, yang bedanya 800 sama 820 itu, kalau 820 itu close back. Ya, kita nyoba yang 800 dulu kan itu. 800. Iya. Oke, HD 800. Ini salah satu yang mau aku pinpoint, salah satu headphone terbaik yang aku pernah coba. Jadi ini bener-bener kayak dengerin konser gitu di dalam satu bukan studio lagi, itu bener-bener kayak live konser. Semuanya itu terasa live, terasa lush, semuanya terdengar, setiap frekuensi itu terdengar, pinpointnya itu bagus. Jadi kayak misalnya kalau ada instrumen datang dari sana itu bener-bener kayak terdengar lah. Jarak antara kita dengan instrumennya itu terdengar, vokalnya itu bener-bener kayak forward di depan kita, nyanyi buat kita. Wah, gila itu. Oke, mungkin opiniku agak berbeda dari kamu. Pertama, HD 800 ini dia tonalnya menurutku lebih karena netral. Jadi dia memang bisa jadi karena open back-nya atau bisa jadi karena memang ya tonalnya seperti itu. Respon bass-nya lebih ke arah realistis ya. Jadi kayak natural gitu. Bukan yang jadinya feel-nya itu masih open. Kerasanya itu kayak ya benar kayak lagi nonton live music, jadinya bagus. Dan kalau misalnya waktu itu aku nggak dikejar waktu, aku mungkin nggak akan pindah dari situ. Aku setuju. Cuma apa ya, hal yang membuatku agak nggak terlalu suka sama 800 itu adalah pertama gede banget. Kalau misalnya kalian tahu headphone itu rata-rata cuma segini kan, cuma nutupin segini tuh. Iya. Dia tuh sampai segini. Iya. gede banget. Dan dia open back. Aku itu dari dulu itu nggak paham kayak open back itu gimmicknya bagusnya di mana. Tapi open backnya untuk yang HD 800 menurutku itu masih bisa ada yang lebih bagus. 820 itu menurutku jauh lebih bagus daripada 800. Ya, kita kan benchmarking dulu dari 800 ke 820 itu seperti kayak build up mana yang lebih bagus. Oke. For the price point ya, I would say yes, cocok kalau misalnya kalian suka yang mastering suara, mastering suara, itu menurutku lebih ke arah netral. Tapi untuk kayak sensasi yang aku rasain kemarin itu bagus, but not as impressive as I thought. Jadi kayak nggak terlalu seimpresif yang aku pikirkan. Walaupun memang dari segi teknikal, dari segi timbre, dari segi yang lain-lainnya ya, intinya dia sangat benar-benar masuk di atas top tier, top of the class banget. Tapi menurutku karena dia benar-benar top of the class, nothing special. Langsung aja tier list. 3, 2, 1, A. High A. Kenapa kok A kamu? Oke. Harusnya kamu naruhnya di S kalau kamu suka. Tapi spoiler, kita ada HD 820. Jadi, Iya. Gimana? Oke ya, kita bicara price point juga sama kayak drivability. Nah, ini nanti problem yang sama bakal aku sampaikan nanti di HD 820. Drivability, kemarin tuh kenapa aku bisa pakai impresi itu? Soalnya itu di pair sama amplifier Kulos yang harganya itu juga sangat melambung. Ya, kurang lebih sama lah kalau Iya. misalnya kalau dari segi dolar ya, dolar. Kulos itu juga $2,000-an. Damn. Tapi oke, jadi kalau semisal aku berada di kondisi vakum ya, aku punya Kulos dan aku punya itu headphone HD 800, itu bisa S. Tapi karena kita harus kita meskipun subjektif tapi kita berusaha kayak eliminasi faktor luar ya. Jadi aku coba melihat dunia di mana aku nggak ngedrive itu pakai Kulos, maka mungkin itu masih high A. Oke, kalau aku ya itu tadi itu karena aku masih kurang impresif sama HD 800 ya. Khususnya kan kalau dilihat dari segi harga, dari segi apa, menurutku masih untuk di harga yang mirip itu dia ada contender yang jauh lebih bagus. Apa itu kira-kira? Ya HD 820. Oke, lanjut HD 820 pasti S. Ya, tapi sebentar terkait HD 820. Oke. Ini ada penentuan posisi yang sulit di HD 820 ya. Nah, Pertama, apakah itu lebih bagus daripada IE900 secara placement? Oke. Kita bicara tentang karena memang kemarin kita juga sempat bicara sama marketingnya Sennheiser ya. Iya. Memang yang di selling point dari IE series itu sebenarnya bukan dari segi tonal, bukan dari segi kualitas. Kenapa kok IE900 saja masih pakai single DD?
harusnya mereka bisa ngembangin dong kayak Betul. model lebih dari 1 DD atau misalnya mau ditaruh 2 DD atau dibikin koaksial atau misalnya dikasih BA di belakangnya. Kan harusnya bisa. Bisa. Tapi kenapa kok IS900 itu DD? Karena memang selling point mereka itu adalah comfortable atau comfy gitu loh, kayak audiophile yang comfy yang nyaman. Jadi kayak kalian mau di mana-mana aja bisa pakai IS900. Kalian mau keluar, kalian mau di rumah, kalian mau sekedar duduk-duduk rebahan, kalian mau olahraga, itu IS900 bisa. Sedangkan IS800, 820 Ada 80. memang aku menilainya kalau misalnya kalian di rumah aja. True, itu kayaknya jadi kayak separate experience. Tapi terkait placement kan harus ada yang berbeda, mana yang lebih dipilih ketika Anda punya duit segitu. Oke. Katakanlah kalau misalnya aku punya budget untuk memilih IS900 atau IE820, aku pribadi bakal beli IS900 dulu. Oke. Kenapa? Katakanlah ya, kalau aku bisa beli dua-duanya, aku jelas aku beli dua-duanya. Sama. Tapi kalau misalnya disuruh pilih satu, aku pilih IS900. Karena bisa dipakai di luar gitu loh. Ya, Ya, portabilitas. simple as that gitu loh. Mm-mm. Kalau misalnya kalian mau keluar-keluar, ya cuma bawa HP sama DAC, ya tinggal colok aja udah selesai. Yes. Nggak perlu ngapa. True. Kalau HD820 masa harus bawa kulos terus tiap hari? Kan nggak mungkin. Ya juga betul. Apalagi kalau nggak bawa komputer sekali. Jadi bawa PC ke kampus kan. Oke, jadi opini terakhir langsung udah jelas S antara atas atau bawah. Oke, kenapa kok high S? Aku bukan orang yang suka keluar. Oke, enggak, itu penjelasan paling singkat. Tapi kalau misalnya aku dikasih sesi musik ya, untuk pakai IS900 sama pakai HD820, aku pilih HD820 any time of the week, man. Oke, gini. IS900 itu pertama lebih murah. Tuh. Kedua, IS900 bisa dipakai kapan aja. True. Price to performance-nya lebih bagus IS900. I agree. Tai. Iya, enggak apa. Oke, sweet. Tuh, waka. Yes, menang. Oke, berarti ini benar. Objektivitas, Ya, betul. benar. Objektivitas. Lanjut ke bawah apa ini? Aku nggak mau review tapi oke. CX Plus gak ada. Kemarin nggak ada. Nggak ada. Terus CX Sigio nggak ada. Ini CX seri semua kayaknya. CX. Oh iya. CX TWS. Oke, CX nggak ada semua juga CX. Enggak, di momentum itu. Momentum Sport nggak ada. Oh. CX Plus TWS nggak ada. CX Plus TWS nggak ada juga. Momentum Sport juga nggak ada. Momentum Sport juga nggak ada. Terus Momentum 4. Oke. Momentum 4. Itu Kalau bagus nggak sih. salah price listnya ada di range 4 juta 5 juta. Itu kebetulan kan kita nggak bisa nyoba pakai musik lain kan, emang ditautkan ke TV-nya kemarin tuh. Nah, untuk menurutku impress, kayak kalau buat slow melo itu benar-benar kasih kayak kesan yang apa ya, semua instrumen itu terasa kayak smooth, low aja, kayak nggak sampai yang high yang nyerang gitu. Tapi mungkin kalau aku mau apa ya, aku mau pinpoint ada minusnya itu mungkin cuma di treble-nya kayak kurang airy aja mungkin. Oke, terkait dengan Momentum 4 ini, aku udah pernah nyoba 2 kali. Yang kemarin sampai yang di The Sound. Yang aku waktu nyoba di situ, menurut itu masih overly bass sih. Tapi dia punya timbre yang bagus di mid sama treble-nya. Satu hal yang aku rasakan ketika pakai ANC itu kan berarti bukan kayak pemakaian rumahan, kayak kalau misalnya keluar terus habis itu pakai earphone ANC, itu kan harusnya kan ANC-nya bagus pertama itu. Tapi kerasanya terlalu kedep gak sih? Yes and no. Aku nggak tahu, mungkin kayak kuping kita beda ya. Kalau aku nggak begitu kedap juga, itu lumayan nyaman kalau by fitting dan By fitting enak. Jujur aku suka fittingnya. 3, 2, 1, C. C high or low or mid. Di atasnya IE. Yes, I would say. Di atasnya apa ini? IE Selain IS ini apa? itu 505 enak coy, masih lebih enak maksudnya. Oke, soalnya aku nggak tahu price point-nya untuk IN 505 ya. Kalau misalnya price-nya lebih murah ini, berarti aku setuju. Kalau harganya ini sama, aku lebih milih ini. Kenapa? Karena dia fiturnya lebih banyak. Oke, I got it. Untuk dari segi timbre dari itu sebenarnya nggak masalah sih kalau nggak terlalu dipermasalahkan ketika kamu keluar gitu loh. Iya juga, nggak ngefokusin ke situ. Kan fokusnya kan justru yang lain gitu. Oke, lanjut Momentum TWS 4. Ya, Momentum 4 tapi TWS. Enggak, aku juga. Mau langsung tier list?
Ya, siap ya. 3, 2, 1 D. Wis enggak. Bawah. Bumi, bumi, bumi. Aku punya TWS di harga yang sama. Menurutku itu Lebih enak. lebih bagus Samsung atau Apple atau sejenisnya daripada Momentum 4 dari segi tonal ya. Dari segi tonal karena memang menurutku overly basi dan nggak nyaman aja sih di kuping. Mungkin bukan selera kita aja sih. Mungkin bukan selera. Mungkin ada orang yang suka, kita nggak tahu. Next yaitu adalah Accentum Open. Nah, sebelumnya Accentum Open ini memang baru rilis sebulan yang lalu kalau di Iya. Indonesia. Dan memang dia produk baru dan langsung di display lah di situ ya. Surprisingly, dengan nama Accentum yang aku nggak suka, Suaranya ternyata bagus sekali. Bagus sekali. Memang bukan karakter yang basi gitu ya. Jadi justru aku malah nyarinya nggak basi. Jadi dia kerasanya ya open lah. Seperti kalian tahu kalau kalian dengar earphone yang half in ear, yang nggak ada, yang nggak ngesil, itu memang lebih apa ya? Kalau suara luar itu masih kedengeran, Yes. tapi nggak ngorbanin tonal, nggak betul. ngorbanin teknikal juga. Hmm. Jadi masih kerasa detail, masih kerasa bagus gitu loh. Itu yang aku suka. Dan itu kalau nggak salah baterainya tahan lama deh. IP4 juga, IPX4 ya. Iya. Jadi dia tahan debu. Tahan Kalau debu. tahan debu tahan apa gitu. Kalau dari aku itu emang yang aku anggap mungkin bukan gimmick ya, bukan. Ini malah bukan gimmick, ini malah kayak fitur menurutku itu. Jadi itu nggak full in ear. Itu kayak semi open kan emang kan. Dan ya mungkin kan kalian mungkin ada yang kayak panik Iya. atau yang kayak was-was. Nanti kalau jatuh gimana? Soalnya nggak ngesil bla bla Iya. bla bla. Enggak. Surprisingly enggak. Kita pakai jogging, jogging. Kita pakai lompat-lompat di tempat kayaknya masih aman. Geleng-geleng Iya. ya kayak gini-gini pun sama Iya. yang keras pun masih nyaman gitu loh kayak Iya. cuman stay gitu loh. Cuman emang ada feel-nya itu bakalan jatuh, tapi enggak jatuh-jatuh. feel-nya doang tapi Iya. nggak ada gitu loh. Ya, keren itu, suka saya. Oke. Terus ya. 3, 2, 1 B. S. S. Oke, kita ambil tengah-tengah enggak? Enggak. gini. Alasan aku kenapa kok mau S? Pertama harganya cuma 1,5. Iya, fitur yang ditawarkan tuh 1,5 emang lebih banyak daripada Momentum. Kalau misalnya kita bicara TWS ya, 1,5 dibandingkan dengan Samsung Galaxy Buds, bro. Aku pilih ini. Oh my god. Karena dia nggak ngorbanin feel-nya gitu loh. Ya udah, tapi Nggak, gimana? Kalau menurutmu rebutalmu gimana? Low S. Gas. Ya, Gas. nggak sebaik yang ini. Enggak, kalau dari segi yang lain enggak. Cuma maksudnya dia kenapa kok S? Gitu loh, kayak Ya. nggak bisa. Aku itu jujur nggak bisa naruh dia di B antara A atau S. Tapi kalau aku lebih setuju S karena memang harganya itu cuma 1,5. Seharga TWS high end lainnya yang ya mungkin gimmicknya mundur kayak mundur Supernova atau mungkin yang ada suara anime. dia yang suara anime menurutku. Oh, Robin 2 juta. Oh my Robin God. 2 juta. Menurutku ini dari segi tonal lebih bagus ini. Oke, Lebih bagus, lebih fair, enak. fair. You change my opinion. Aku Oke. masuk juga. Apa ini? Kita masuk ke TW2. Kita nggak nyoba. Nggak ada. Nggak ada. TW2, TW3 nggak ada. Ingat. TW2, TW3, TW4. TW4 tadi? Kita True Wireless 4 ya. Ya. Accentum True Wireless ya. Ya. Nyoba 3, 2, 1 D. D. Nggak. Nggak, ini mau diubah-ubah pun katanya sama aja. Iya, sama aja, intinya mereka semua tidak terrekom. Ya. Last ada Momentum 4. Oh, udah. Enggak, sama. Oh, sama ternyata. Oh my God. Ini sama berarti. Oke, ini sama ya. Ini kesalahan. Oke. Oke, yang lainnya nggak ada. Kesimpulan. Oke. Kesimpulan produk baru Sennheiser mantap Pol. Saya Mantap. suka. Untuk produk barunya yang Open Accentum itu Iya. mantap. Tapi untuk keseluruhan pilih satu. Oke. Pilih satu itu maksudnya kalau misalnya aku punya kesempatan untuk punya atau katakanlah kasih budget berapa gitu. Lebih kayak pilih satu yang kamu rekomenin. Momentum Accentum Open. Open berarti yang di S terakhir itu ya. Ya, kenapa Oke. kok aku nggak ngerekom yang lain? Harganya tidak masuk di kantong. Aku mau rekom apa deh? IE200. IE200 itu benchmark tuh. Kayak banyak orang yang bilang itu kering, sebenarnya nggak juga gitu loh. Lebih keringan bani. lebih kering bani. Anjing bani. Kelinci naik daun. Iya, tadi itu menurutku lebih kering. Ini tuh masih timbrenya masih bagus, masih kerasa oke lah. Tapi kenapa kok aku pilih ini? Harganya lebih rendah dari ini. Lebih bagus, terus udah wireless,
Wah, itu gini sih. Itu paling aku rekom. Jadi ya kalau misalnya ada sponsor dari Sennheiser, ya boleh. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa. Kita bikin ini untuk fun aja, untuk have fun aja. Kalau dari aku masih stand my point ya 900 top of the line. Untuk rekomen orang, kamu rekomen, ini loh 900 bagus gitu. Iya, ya aku ceritakan pengalamanku pakai E900, mungkin mereka tertarik. Mungkin mereka Baik, ini tier list yang sudah kita buat dadakan saat membuat video. kurang lebih yang bisa kita kasihkan tentang review-review singkat produk-produk Sennheiser Hearing ya. Yang kalau di Indonesia dia itu dari PT ini, apa namanya? Inti Omega Teknikindo. Wah, IoT. Terima kasih event organizer yang sudah mengadakan acara. Ya kita terima kasih juga. Ya. Terima kasih pada teman-teman dari KKI dan Audiofil Malang dan juga dari Sennheiser itu sendiri. Ya, terima kasih udah ngadain acara sehingga ya kita Audiofil Malang bisa sempat. Ini sebenarnya bukan hanya komunitas, namun ini sebuah perjalanan bagi kita. Waduh, memasak gak tuh? Ya, sekali lagi terima kasih untuk IO dari acara Sennheiser ini. IoT. Oke, terima kasih. Dan juga sekian menutup video hari ini. Sampai jumpa di tetap percaya kuping sendiri. Oh, bentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Oh dulu iya, dan follow lupa. media sosial kita berdua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Khususnya kalau kalian warga TAI atau Tongkrongan Audio Indonesia, halo. Halo. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.